Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berangkat ya ke sekolah. Dadah. min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li yu'minu bi la'allakum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Rafli Batara dan Ananda Azhara Ramadhani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan syarat tilawahnya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Jarwo MPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqalu subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyyu habil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap wakil dan staf, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, seluruh tenaga kependidikan yang saya hormati, wabil khusus yang terhormat Bapak Ustadz kita nih, alhamdulillah. Kalau dengar dari suaranya ketiga-tiganya hadir, soalnya komplit. 254 ini menjadi sekolah yang penuh barokah. Maka ke depan saya yakin nih kalau kita tingkatkan sedikit kegiatan-kegiatan amaliah kita untuk agama, 254 menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Atas bimbingan beliau bertiga nih sepertinya nih. Ya, Pak Ustadz Markum, tadi Pak Ustadz Kamaluddin, Pak Ustadz Rasid ada juga ya? Halo, terdengar suara saya? Dari rumah, Pak. Oh, dari rumah. Ya, nggak apa, yang penting hadir. Berkah didampingi para Ustadz. Pertama dan paling utama, di pagi yang indah ini cerah, agak sejuk, nggak ada gerimis, tenang. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau pakai lagunya Romani, masih banyak lagi yang lainnya. Kita nggak bisa menyebutkan satu persatu. Saking banyaknya nikmat yang kita terima. Allah hanya minta kepada kita agar menjadi hamdan syakuro, menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dan itu pun nggak gratis. Bahwa Allah juga punya janji kepada orang-orang atau hamba-hamba yang pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi Allah pun juga punya sanksi, punya punishment, bahwa kita yang sudah diberi nikmat banyak, kita nggak pandai bersyukur, kita pun akan diberikan azab yang amat pedih. Setimpal dengan rahmat yang kita terima, ya Allah pun nakut-nakutin kita, memberi peringatan pada kita dengan punishment-nya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita terus curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, penghulu Nabi, ya, panutan orang-orang beriman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga yang mulia, kepada para sahabat yang agung, dan kepada seluruh umat baginda Rasulullah yang setia untuk menegakkan sunnah-sunnahnya, semoga kelak mendapat syafaatnya. Janji-janji Allah dan Rasulnya tidak pernah diingkari. Dan saya yakin, dan kita harus yakin, bahwa kita akan mendapatkan janji-janji itu. Man ahya sunati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunahku, maka berarti dia mencintai aku. Kata Rasul, barang siapa mencintai aku, maka kelak akan bersamaku di surga. Kalau toh enggak jejer dengan Rasulullah, di emperannya aja yang penting surga. Apalagi bisa masuk di dalamnya.
Maka dari itu sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini Bapak dan Ibu inten dan konsisten ya, walaupun dengan waktu yang 3 hari. Nama pesantren kilat yang sering diidentikan dengan pesantren geledek karena saking cepatnya. Semoga ini bisa membuahkan hasil, mengubah karakter anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena kalau kita punya murid yang soleh dan solehah, tentunya kebanggaan buat kita semuanya. Dan anak-anak yang soleh dan solehah tentunya akan mudah untuk diarahkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian, putra-putri terkasih SMP 254 yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Pesantren kilat yang diadakan oleh Bapak dan Ibu kalian ini pada hakikatnya adalah Ramadan ini pesantren kilat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan kita diberikan pendidikan karakter oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan. 1 bulan dibandingkan 12 bulan memang sangat singkat. Maka kalau saya menamakan ini pesantren kilatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadwalnya bukan lagi dari Senin sampai Rabu, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Materinya pun oleh Allah sudah dikasih tahu. Materinya apa? Ada puasa selama 1 bulan penuh. Kemudian ada tadarus Quran. Kemudian juga ada zikir. Ada juga sholat malam diwujudkan dalam sholat taraweh. Kemudian ada sedekah, berbagi makanan antar orang dengan orang yang lainnya, dari satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Kemudian ada silaturahmi. Jarang-jarang orang undang untuk makan bareng. Hampir di bulan Ramadan ini masing-masing banyak yang undang. Masjid-masjid, musola-musola menciptakan buka bersama, iftar jama'i. Wujud dari silaturahmi yang dibentuk atau yang terbentuk selama bulan Ramadan. Maka dari itu, mari kita semua betul-betul bisa menjalankan dan mengambil hikmah dari pesantren kilat Ramadan ini. Dan akhirnya Allah akan memberikan gelar bagi siapa saja yang sukses dalam mengikuti pesantren kilatnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan gelar takwa. Maka dari itu anak-anakku sekalian yang dipanggilnya pun juga orang-orang tertentu. Maka beruntunglah anak-anak yang bisa menjalankannya. Dan anak-anak yang hadir dalam kesempatan pesantren kilat hari ini, itulah yang sesungguhnya anak-anak yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan ini. Dan kalian yang hadir di sini orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan, untuk menambah pengetahuan dalam hal-hal agama. Apalagi tadi Bapak Ustadz Markum sudah menjelaskan bahwa materi hari ini tentang fikih. Beruntung karena pelajaran fikih tidak didapatkan di sekolah umum seperti 254. Hari ini kalian mendapatkan pelajaran fikih, pelajaran yang sangat penting untuk tata cara ibadah kita. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa kita simak dengan baik, kita dengarkan dengan baik, dan lebih lagi adalah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak sekalian, tadi Bapak menamakan bahwa Ramadan ini pesantren kilatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menjadi pelakunya. Kita sendiri yang akan menargetkan nilai berapa yang kita peroleh. Kita sendiri yang nanti akan menetapkan apakah gelar takwa yang Allah janjikan itu
ada kita dapatkan dalam diri kita. Maka dari itu pesan Bapak, jangan ada rasa terpaksa. Kerjakan dengan ikhlas, hanya berharap segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemarin-kemarin sudah disampaikan ya di hari pertama. Barang siapa ya berpuasa barang di bulan Ramadan, barang siapa qiyam berdiri melaksanakan ibadah sholat di bulan Ramadan, Allah janjikan akan dihapus segala dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Ini satu reward yang luar biasa yang harus kita dapatkan. Karena reward ini, hadiah ini atau rahmat ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Hanya di bulan Ramadan saja. Maka alangkah ruginya kalau itu tidak kita dapatkan. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan hanya berharap kepada Allah, ikhlas, ya, maka Allah janji akan diampuni seluruh dosa-dosa. Maksudnya apa, Pak? Kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita nggak punya dosa, maka akan mudah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang ada di surga adalah hanya orang-orang yang tidak ada dosanya. Ya. Maka dari itu sekali lagi saya menghimbau kepada anak sekalian, jangan pernah malas mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini ilmu wajib, ya. Ini wajib harus dikuasai secara pribadi. Gitu. Puasa kita laksanakan dengan ikhlas. Kita jalankan tanpa mengurangi aktivitas kita sehari-hari. Tadi ada pertanyaan, Bu, nanti kalau ada pesantren kilat ini kita belajar enggak? Belajar itu tidak harus setelah pesantren kilat, enggak boleh melakukan hal yang lain. Orang Islam ini diajarkan kerja keras. Allah menyuruh, memerintahkan kepada kita semuanya, apabila kamu selesai mengerjakan satu urusan, maka kerjakan urusan yang lainnya. Artinya apa? Orang Islam nggak boleh diam. Ntar habis pesantren kilat tidur. Jangan. Habis pesantren kilat baca buku-buku yang lainnya. Untuk apa, Pak? Menambah ilmu. Kemarin seperti di sambutan saya katakan bahwa ilmu itu akan membawa kemuliaan dan kebahagiaan kita semuanya. Tadi ayatnya dibacakan oleh Pak Ustadz Markum tadi. Barang siapa beriman dan berilmu di antara kalian, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Ya, tadi dibacakan oleh Pak Ustadz Markum, mudah-mudahan nanti dikupas ya sedikit oleh Pak Ustadz Markum nanti. Jadi jangan pernah nanti tanya, Bu, setelah ini nanti kita libur, jangan. Orang Islam harus punya konsep. Konsepnya apa? Belajar dan belajar. Tadi hadisnya juga dibaca bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang-orang muslim. Muslim baik laki-laki maupun perempuan. Muslimin wal muslimat. Itu anak sekalian. 254 harus menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Mempunyai bapak guru agama yang luar biasa. Ya. Jarang didapatkan di sekolah yang lain. Ini kalau sekarang dari 324 anak yang hadir 189 dikurangi oleh Bapak Ibu guru, yang lain kemana? Jangan dikira males, Pak, bukan. Karena dia tidak dikehendaki oleh Allah untuk mengikuti ini. Maka kalian bersyukur, ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, Engkau telah dudukkan saya di satu majelis, ya, majelis ilmu yang luar biasa. Penuh dengan nasihat-nasihat agama. Ya, nanti kalau udah materi agama saya dapatkan. Maka dari itu anak sekalian, kita terus
kita tetapkan targetnya. Target nilai yang saya peroleh selama Ramadan ini berapa? Mau 10, 9, 8, kalian yang bisa menentukan. Karena banyak materi selama Ramadan ini yang harus kita kerjakan. Puasa ya terus puasa, baca Quran terus harus baca Quran. Ya kan? Kita juga harus berzikir mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita mengikuti sholat taraweh. Sholat tarawehnya juga harus ikhlas. Man qoma Ramadhana ya imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa ya berdiri qiyam, maksudnya ikut sholat taraweh atau sholat malam dengan ikhlas, diampuni dosa-dosanya. Maka ini kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita selama setahun yang lalu atau yang sudah kita lakukan tahun-tahun yang lalu. Setelah pesantren kilat Ramadan selesai, Allah memberi dari orang-orang beriman jadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Ya. Kalau dilaksanakan dengan baik, yang dipanggil pun juga Masya Allah. Jangan-jangan saya khawatir, ya naudzubillah, mudah-mudahan enggak ya. Nanti anak-anak ini ada yang enggak puasa, ya akhirnya enggak termasuk panggilan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, enggak termasuk itu. Karena Allah hanya manggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang beriman, yang tidak beriman tidak saya hai. Nah, kalau tidak dihai oleh Allah, rugi. Kita dipanggil Pak Lurah aja senangnya bukan main. Dipanggil Pak Camat senangnya bukan main. Dipanggil Pak Guru, Ibu Guru aja senangnya bukan main. Ini yang manggil Allah. Ya, Zat yang menciptakan seluruh alam raya ini. Ya. Maka dipanggil Allah harus senang. Panggil wahai. Waduh, luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan puasa untuk kamu. Seperti orang-orang sebelum kamu, agar apa? Agar kamu jadi orang bertakwa. Maka nanti takwa itu kesempurnaannya dua. Setelah Ramadan, kita ukur diri kita. Bagaimana melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kalau masih belajar, sedangkan tadi ayatnya dibaca tadi, ya belajar itu hukumnya wajib, atau hadisnya dibaca wajib, kemudian kamu nggak belajar, nah berarti takwanya bisa dikatakan kurang. Karena kesempurnaan takwa adalah melaksanakan yang wajib, bukan lagi hanya sholat, puasa, bukan itu, yang lain, semua yang diwajibkan, gitu. Harusnya setelah pesantren kilat, karena udah tambah ilmu agamanya, nanti putra-putri SMP Negeri 25 Jakarta lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau di musola di masjidnya ada anak-anak putri yang mau etikaf, kalau ada pembinaan, ikutin. Dengan catatan, ya niatnya tadi, lillahi ta'ala mengikuti, yaitu etikaf di malam 23. Nanti di malam 25, di malam 27. Kegiatannya di musola saya dari jam 8 atau saya tahu jam 9 sampai jam 10 atau jam 11 tadarus Quran, kemudian nanti ada kupasan tentang ilmu-ilmu agama, kajian ilmu agama, setelah itu istirahat, jam 2 bangun, tahajud bareng. Gitu. Mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan sekalian. Sekali lagi, mari kita ikuti kegiatan pesantren kilat ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan nanti setelah Ramadan kita dikelompokkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tutur kata yang kurang berkenan, kesalahan-kesalahan adalah semata kebodohan saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita langsung kepada materi. Dalam hal ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kajian ilmu fikih. Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka baginya diberikan kefahaman dalam ilmu agama. Oleh karenanya, dalam acara pesantren kilat yang sangat singkat ini, kita bisa mengkaji, bisa menelaah, sekaligus bisa menerapkan ilmu agama yang kalian dengarkan, yang kalian simak, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak sekalian, ilmu fikih ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan umat manusia. Terutama bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Terutama bagi mereka yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Artinya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam aktivitas sehari-harinya, mereka tidak akan mungkin terlepas dari yang namanya ilmu fikih. Kalau kita bicara tentang kajian ilmu fikih, ini sangat luas kajiannya. Ada yang namanya fikih munakahat. Apa itu fikih munakahat? Ilmu fikih yang menjelaskan khusus tentang pernikahan. Nanti insya Allah kalau kalian masuk ke perguruan tinggi, khususnya di jurusan syariah, itu ada diajarkan ilmu munakahat, fikih munakahat. Kemudian ada juga yang namanya fikih jinayah. Fikih jinayah itu fikih yang menerangkan tentang had, hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melanggar hukum pidana. Ada juga fikih siasah. Fikih siasah ini fikih yang menerangkan tentang ilmu politik, ya, ilmu kenegaraan. Ada dibahas di sana. Ilmu siasah, fikih siasah. Ada juga yang namanya fikhul mawaris, yang khusus membahas tentang ilmu waris, ya, ilmu faraid. Ini di sini akan Bapak buka di awal pembahasan ilmu fikih, yaitu yang berhubungan dengan fikih shalah, ya, fikih shalah. Kalau kita bicara tentang fikih shalah, berarti kita diawali dengan kitab Thaharah, kitab yang menjelaskan tentang bersuci. Ini ada namanya kitab Al-Ghayah wa Takrib, ya. Kok dia mulu? Kitab fikih salat. Kitab fikih salat ini biasanya dari berbagai macam kitab mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi itu diawali dengan kitab Thaharah. Kitab yang menerangkan tentang bersuci. Kenapa? Bersuci ini sangat ditekankan, sangat diutamakan, dan sangat didahulukan. Karena Thaharah ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Bersuci. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Baik suci lahir maupun suci batin. Baik, anak-anak sekalian, dalam ini akan Bapak bacakan teksnya dalam bentuk bahasa Arab, nanti Bapak jelaskan secara rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharah. Kitab tentang bersuci. Al-miyahu allati yajuzu biha tathiru sab'umiyahin. Ini kata ulama fikih mengatakan seperti itu. Yang artinya macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Artinya boleh untuk mandi, ya, boleh untuk minum,
boleh untuk wudhu. Jadi ada berapa nak? 7 macam air. Jadi air yang boleh digunakan untuk bersuci, khususnya untuk wudhu atau mandi, ini ada 7 macam air. Kata ulama fikih ya. Yang pertama, ma'us samai, air hujan. Boleh tuh. Air hujan silakan buat wudhu, buat mandi. Masuk buat minum boleh. Air hujan itu kan suci, ya. Suci air hujan itu. Jadi boleh air langit, air hujan digunakan untuk bersuci, baik mandi atau wudhu. Lalu yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Ini air laut boleh nih kalian gunakan untuk bersuci, buat wudhu atau buat mandi. Makanya kalau kita berada di laut nih, mau sholat, boleh kalian wudhunya pakai air laut. Asin, ya memang asin, itu alami ya, nggak apa-apa, sah. Apalagi air laut itu sangat-sangat banyak. Sekalipun di situ ada bangkainya, katakanlah bangkai hiu, atau bangkai manusia, atau mungkin bangkai kerbau dan lain-lain. Itu boleh kalian berwudu dengan air tersebut. Asal air yang kalian pakai itu benar-benar tidak terkena najis tersebut. Jangan terlalu dekat dengan najis itu. Sebab bisa jadi air yang dekat najis itu akan menimbulkan bau, rasa, dan warna. Selagi air laut itu tidak berubah oleh najis, maka boleh untuk berwudu. Jadi yang kedua air apa nak? Air laut. Lalu yang ketiga air apa? Wa ma'un nahri, air sungai. Nah, beda nih. Harus bisa membedakan antara air laut dan air sungai. Tapi ingat, air sungai yang bagaimana? Jangan air sungai Kali Ciliwung, maaf ya. Di Jakarta itu sungainya nggak ada yang bersih. Rata-rata hitam dan berbau tidak enak. Kalau kita bicara air sungai, mungkin air sungai yang berada di daerah pegunungan ya, yang airnya masih jernih, bebatuan juga masih kelihatan. Sehingga kalau kita wudhu itu air masih jernih warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, jernih bagaikan air sumur, ya, bagaikan air hujan. Jadi yang ketiga air apa nak? Air sungai. Lalu yang keempat wa ma'ul bi'ri. Nah, ini yang keempat nih, ma'ul bi'ri ini artinya air sumur. Air sumur ini bisa dijadikan bisa diartikan air jet pump, air keran. Kalau dulu waktu kecil di kampung itu ada sumur, digali kurang lebih 15 meter, kemudian ambil pakai timba. Sekarang udah nggak zamannya, pakai sanyo atau jet pump ya, ketoren. Jadi sama. Air sumur, air keran, boleh buat bersuci, boleh buat wudu atau mandi. Yang kelima, wa ma'ul aini, air mata air. Oh, mata air tahu? Mata air itu biasanya keluar dari dalam bumi atau merembas dari pegunungan-pegunungan, seperti air mancur, gitu ya. Air terjun itu dikatakan air mata air, atau air yang merembes keluar dari sela-sela pegunungan, mengalir dengan sendirinya alami. Itu namanya ma'ul aini, air mata air. Boleh digunakan untuk berwudu atau mandi. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, wa ma'ul salji, air es. Boleh tuh air es buat berwudu atau mandi. Ya, caranya gimana? Ya, terserah kalian. Mau dihancurkan dulu pakai blender atau di bagaimana lah. Yang jelas air es itu boleh buat berwudu. Sebenarnya cara laporannya di sini. Buat mandi.
Air es, salju. Itu termasuk miyahut tahur, air-air yang disucikan. Dan yang ketujuh, wamaul barodi, air embun. Nah, ini air embun, boleh kalian buat wudhu, buat mandi. Apa mungkin? Bagaimana caranya? Ya, bisa saja. Kalau embunnya banyak, kalian kumpulkan, terkumpul sekian liter, boleh buat wudhu. Ya. Cuma caranya, kalau air itu sedikit, harus dikucurkan gitu. Pakai apa? Teko lah. Jangan dicelupkan air tangannya. Sebab nanti bisa mustakmal. Kurang suci. Kalau airnya sedikit ya, disiramkan lewat semacam dipancurkan. Baik, anak sekalian. Jadi itu 7 macam air ya. Yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es, dan air embun. Nah, kemudian 7 macam air itu dikelompokkan lagi menjadi 4 bagian. Nah. Jadi berapa? 4. Summal miyahu ala arba'at aksamin. Kemudian air-air tersebut dikelompokkan lagi menjadi 4 macam air. Yang pertama, tohirun mutahhir. Ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaq. Nih. Yang pertama, air suci juga mensucikan. Apa itu? Yang disebut air mutlak. Yang disebut air mutlak itu apa? Nah, air yang belum dipakai untuk apa-apa. Contoh air yang keluar dari keran ya. Begitu keran kita buka, belum terkena celupan tangan kita, belum tersentuh apa-apa, itu air keran dikeluarkan dari kerannya, ya. Keluar, kemudian masuk dalam ember, itu namanya air mutlak. Air murni, air yang belum tersentuh apa-apa. Nah, itu namanya air mutlak. Suci dan mensucikan. Artinya sangat baik buat berwudu. Makanya kalau berwudu itu yang bagus itu kita pakai keran ya. Jadi air itu dalam keadaan suci terus. Mengalir dari air yang mulai keluar pertama sampai terakhir belum tersentuh oleh tangan kita. Keluar dari keran, jadi dalam keadaan suci. Beda dengan air di ember. Kita celupkan tangan kita, berarti air itu menjadi mustakmal. Yang kedua, watohirun mutahhir makruhun wahuwal ma'ul musyammas. Nah ini. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah air suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan. Artinya makruh itu apa, nak? Tidak baik kalau kita gunakan. Baik buat wudhu atau buat mandi, buat minum, atau buat bersuci yang lainnya. Apa itu? Al-musyammas, air yang terjemur oleh terik matahari secara langsung. Nih. Kita punya air nih di ember, ya. Embernya besar, diisi air penuh. Kemudian air itu dijemur di terik matahari yang sangat-sangat panas. Dari pagi sampai jam 4 sore umpamanya. Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu. Terus menerus itu air dijemur. Nah, air seperti itu, makruh itu digunakan. Tidak bagus untuk wudu atau mandi. Sebab dikhawatirkan, kata ulama fikih, akan menyebabkan penyakit corob. Penyakit corob itu penyakit belang. Ya. Oh belang? Kulitnya belang. Ada tuh. Dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit corob atau belang. Jadi yang kedua, air yang terjemur matahari.
Lalu kelompok air yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'mal. Nah, ini kelompok yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apa itu? Ini yang dinamakan air mustakmal. Anak-anak sekalian, air mustakmal itu artinya air yang bekas dipakai. Air yang bekas dipakai. Kalian wudhu nih, wudhu. Air bekas wudhu itu kalian tampung di ember. Nah, air yang di ember itulah, tetesan air wudhu itulah yang dinamakan air mustakmal. Bersih sih bersih, tapi tidak mensucikan. Sebab kenapa? Air tersebut bekas digunakan untuk berwudhu. Ya. Atau wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirat. Air suci yang berubah baik warnanya, rasanya, baunya. Kok bisa berubah air? Oh, bisa. Bisa saja karena tercampur dengan sirup umpamanya, atau dengan kecap, atau dengan blue band, atau dengan apa itu, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Itu kan cairan-cairan yang suci yang boleh diminum tapi berwarna, berasa. Kalau itu sampai mencampuri air yang suci, itu namanya air yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Paham nak? Mau ulang lagi? Mau ulang? Air suci ketika tercampur dengan barang suci lainnya, contoh air sirup, ya, kecap, atau mungkin Sprite, Fanta, Coca-Cola, maka air tersebut pasti berubah warnanya. Pasti nggak? Pasti. Warnanya, ya rasanya, ya baunya. Nah, kalau air seperti itu, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu atau buat mandi. Karena hukumnya mustakmal, ghairu mutahhir, tidak mensucikan. Lalu yang keempat, wa ma'un najasun, air yang najis. Oh. Kenapa dikatakan air najis? Wa huwa alladzi khalat fihi najasah. Karena air tersebut kejatuhan najis. Yang namanya najis itu kan semua kotoran, semua benda-benda yang dianggap kotor oleh syariat Islam. Contoh, kotoran manusia, ya, kotoran binatang, darah, nanah, muntah-muntahan, miras, arak, minuman yang memabukkan itu najis. Jadi kalau barang-barang tersebut jatuh ke air suci, maka air tersebut menjadi ma'un najasun, air yang najis. Apalagi kalau air sucinya itu sedikit. Satu ember. Itu pemarkum katakan air yang nominalnya sedikit. Sebab kalau air sedikit itu ketika kejatuhan najis, maka hukumnya najis. Walaupun tidak berubah warna, rasa, maupun baunya. Tapi kalau airnya banyak, contoh, air banyak itu pemarkum ukur saja dengan ukuran meter ya. Itu yang lebih afdolnya katakanlah 2 meter persegi. Panjang, lebar, maupun tinggi.
itu kalau ada kolam ukurannya 2 meter kali 2 meter, tinggi juga 2 meter, panjang, lebar, tinggi itu 2 meter. Diisi air penuh, full. Itu dikatakan air banyak. Seandainya ada najis jatuh ke dalam air tersebut, katakanlah bangkai burung ya, atau bangkai ular, kemudian air itu tidak berubah dengan adanya bangkai tersebut, baik berubah warnanya, baunya, rasanya, maka air tersebut boleh buat wudhu. Ini namanya kullataini fataghayyar. Ya. Air yang banyak kalau berubah warnanya hukumnya najis. Karena sebab kejatuhan najis. Tapi kalau air banyak tersebut kejatuhan najis tidak merubah keadaan air tersebut, tetap warnanya putih, baunya ya tidak ada baunya, nggak ada aromanya, kemudian rasanya juga masih tawar seperti air aqua, maka ini air masih dikatakan air suci. Makanya jangan heran kalau di pesantren itu ada satu kolam renang, bukan kolam renang ya, tempat wudhu lah. Itu ukurannya bisa dibilang 8 kali 6 meter. Tingginya bisa 3 kali 3 meter. Masuk air jet pump ya, menyembur sangat deras. Nah itu wudhunya dicelup, tangannya dicelup, kemudian mukanya begitu. Tangannya, basuh muka juga, kepala, kuping, hidung, jatuh lagi ke air tersebut. Nggak apa-apa. Memang secara logika jijik, geli, kok bekas kumur-kumur jatuhin lagi di situ. Tapi kan airnya mengalir. Bahkan itu pakai sirkulasi air, mengalir. Air baru datang, air yang bekas terbuang. Tapi posisi air tersebut dalam keadaan penuh. Nah boleh itu kayak gitu. Kamu punya empang di rumah, pemancingan, terisi oleh air yang penuh. Airnya cukup bening, ya, tidak berbau ikan, amis, ya, atau warnanya tidak butek, rasanya juga tawar, maka boleh buat wudhu. Jadi itu anak-anakku sekalian, macam-macam air yang boleh dan bisa digunakan untuk bersuci, baik untuk mandi ataupun buat wudhu. Apa yang pertama? Air langit, air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air mata air salju, air es, atau air embun. Jadi semua itu air suci. Boleh digunakan selagi air itu tidak terkena najis, tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Baik digunakan untuk berwudu, ataupun mandi, atau yang lainnya. Minum, ataupun buat masak, atau buat mencuci baju. Dan anak-anak sekalian, sepintas penjelasan tentang Kitab Thaharah yang menjelaskan sekitar tentang air-air yang boleh digunakan untuk bersuci. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian bertanya ya. 3 session. Silakan. Anak-anak sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan dari apa yang tadi Bapak jelaskan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Siapa namanya? Farhat Nasari dari kelas 8G, Bu. Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya air bersih hasil penyulingan dari limbah tinja termasuk air suci yang menyucikan yang bisa dipakai buat wudhu atau enggak, Pak? Air yang dihasilkan dari hasil penyulingan lembah tinja, kita lihat awal muasalnya. Itu kan jelas airnya najis. Walaupun air itu berubah, tidak menimbulkan rasa, bau, dan warna,
hukumnya tetap najis. Karena asalnya najis. Najis. Sedangkan air yang dihasilkan dari lembah tinja, air musta'mal saja, bekas wudhu, itu kan kategori suci. Tapi digunakan untuk berwudhu, hukumnya makruh. Suci, bersih secara zahir. Tapi secara hukum syar'i, itu hukumnya makruh. Apalagi jelas-jelas dihasilkan dari hasil penyulingan air tinja. Waduh, ini nggak boleh ya, tetap najis. Karena yang namanya najis itu tidak bisa dihilangkan dengan cara direbus, dibakar, atau diopen. Oke, najis itu hilang. Katakanlah kotoran manusia diopen jadi renyah ya, umpamanya, maaf nih. Maaf kalau bicara fikih agak sedikit jorok. Umpamanya ada kotoran digaringkan, dikeringkan dengan cara open. Hilang rasanya. Hilang baunya, menjadi aroma durian umpamanya. Tetap najis. Karena asalnya najis. Sama dengan air tersebut, walaupun diolah demikian rupa, karena asal muasal air tinja yang sudah terkena najis, itu sudah menyatu antara molekul-molekul dengan zat-zat najis itu ke dalam air tersebut. Jadi tetap hukumnya najis. Itu nah. Jadi Baik Pak, terima kasih Pak. Ketika kita mendengar atau membaca berita atau mengikuti berita ada satu wilayah atau daerah yang kena banjir ya Pak ya, terus sampai rumahnya kebanjiran berapa meter, berapa senti, terus kita bayangkan deh gimana saluran airnya, gimana air bersihnya. Gimana tuh Pak untuk wudhu? nah, Kita langsung lari ke tayamum itu Pak ya? Oke. Kalau selagi kita masih belum bisa mendapatkan air bersih, kita sudah berusaha cari ke tetangga. Nah, pertanyaannya, sudah belum kita berusaha mencari air ke tetangga atau ke kampung sebelah? Kalau dalam waktu yang cukup lama, dalam jarak yang cukup jauh kita sudah berupaya untuk mendapatkan air untuk berwudu, lalu melihat kondisi waktu sholat makin mendesak. Dan ini mengkhawatirkan kalau waktu sholat nanti akan habis. Maka di situ kita harus tayamum. Memang salah satu syarat yang bisa membatalkan tayamum itu ketika kita melihat air. Tapi air yang bagaimana dulu? Kalau airnya itu air got, air hujan yang tidak bisa membuat wudhu, maka itu bukan syarat membatalkan tayamum. Yang membatal tayamum itu, kita udah tayamum nih. Tiba-tiba air hujan datang. Nah, itu batal. Tiba-tiba air di dalam rumah kita menyembur di keran. Oh, saat itu juga tayamumnya batal. Karena melihat air. Itu. Ya, jadi dalam keadaan kondisi darurat, kita boleh tayamum. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin mencari air wudhu, ya, ke tetangga atau ke kampung sebelah, ke RT RW sebelah. Tapi kalau melihat kondisi darurat, airnya belum ketemu, sementara waktu sholat mau habis, di situ kita harus tayamum. Itu Ibu penjelasannya. Pak. Ya. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak, saya Muhammad Zaki Sayadi. Ya, dari kelas A. Dari kelas A saya mau nanya. Saya kan pernah dengar tuh Pak di Kartun kan nih. Air kelapa itu kalau bisa kita buat wudhu itu menyucikan nggak Pak? Kalau misalnya air kelapa muda. Oke. Air kelapa itu kan termasuk ma'un tohir, ghairu mutahhir. Air suci tapi tidak mensucikan. Memang dia punya rasa sama seperti air laut kan? Kenapa dibedakan? Ulama fikih di sini hanya membolehkan air laut yang pada dasarnya dia berasa. Tapi air kelapa walaupun dia berasa, di situ ulama fikih tidak membolehkan untuk berwudu. Bukan karena sedikit, bisa saja air kelapa 1000 kelapa kita buka, kemudian dikumpulkan dalam satu ember buat wudu. Walaupun seperti itu, tetap hukumnya tidak boleh buat wudu. Ya, beda ya. Air kelapa dengan air laut
tidak sama dalam hal bersuci. Jadi air kelapa tidak boleh buat berwudu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Air sungai ya, artinya kamu nanya air sungai itu kan yang mengalir atau yang diam gitu. Ya. Di sini air sungai yang kalau Bapak kategorikan air sungai yang memenuhi syarat untuk berwudu. Contoh, sebut saja air sungai yang berada di daerah pegunungan. Mungkin Puncak ya, Bogor, itu kan airnya belum tercemar. Coba kalau di Jakarta, sungai-sungai Ciliwung. Bisa dibayangkan, airnya butek apa bening? Butek kan? Terus sungai mana gitu? Pokoknya sungai-sungai yang di Jakarta itu nggak boleh airnya buat wudhu. Bapak jamin tidak boleh buat wudhu karena airnya tercampur dengan air dari berbagai macam sumber ya, dari got ada, dari limbah ada. Jadi bukan air sungai seperti itu yang dimaksud. Air sungai yang dimaksud adalah air sungai yang mengalir jernih, ya, bersih, bening. Maka air sungai itulah yang boleh buat berwudu atau bersuci. Itu kan maksudnya ya, air sungai yang bagaimana? Ya. Iya. Walaupun air sungai itu tidak mengalir dengan deras ya, yang jelas airnya banyak. Pula tidak ada bangkainya di situ, sekalipun ada bangkainya, tapi tidak merubah kondisi air sungai. Maka boleh buat berwudu. Baik, anak-anak sekalian, sudah 4 pertanyaan Bapak jawab. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan ini ada hikmahnya, dapat dipahami, kemudian menjadi bahan pembelajaran buat kalian dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Jarroto MPD. Kita doakan semoga beliau selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para wakil yang kami hormati, Bapak Sri Santoso, Ibu Sri Aisyah MPD, Ibu Hajat Taksini, Bapak Hidayat, Ibu Sawiyah, Ibu Haja Elvindawati, Bapak Ustadz Markup, Bapak Ustadz Abdul Rashid, dan para guru yang lainnya yang mohon maaf yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat dan mahabbah, rasa cinta kami kepada guru-guru, anak-anak sekalian yang Bapak cintai. Alhamdulillah, mungkin dalam dekade 1 tahun ini proses belajar mengajar kita tidak pernah tatap muka sampai sebentar lagi akan selesai tahun ajaran baru ini. Nah, sekarang ada kegiatan santen kilat melalui Zoom. Mari kesempatan yang baik ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu di tahun-tahun yang akan datang, di Ramadan, kita bisa bertemu bertatap muka kembali. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini, di bulan Ramadan ini, saya ingin sedikit membahas tentang la'allakum tattaqun. Jadi, puasa ini dapat membentuk diri kita menjadi manusia yang bertakwa. Karena Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan unzila fihi al-Quran.
adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan sebagai pembeda. Huda sebagai petunjuk, wal furqan dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Bersyukur kita ada Al-Quran yang dapat menuntun kita kepada kebaikan, kepada kebenaran. Nih anak-anak, kalau kamu misalnya ini belum punya ya, nanti dah kalau udah kerja, udah punya duit banyak, bisa beli mobil nih atau motor. Ketika kita ke showroom motor atau ke showroom mobil, pasti ketika kita beli motor yang baru, itu dikasih buku petunjuk. Buku petunjuk itu artinya bagaimana untuk menggunakan motor yang kita beli atau mobil yang kita beli. Nah, kalau kita mengikuti aturan petunjuk itu, insya Allah, maka motor yang kita gunakan ini akan awet. Udah 5 tahun, 10 tahun, masih bagus mesinnya. Kenapa? Karena kita mengikuti aturan atau petunjuk yang ada di buku tersebut. Sama juga ketika Al-Quran. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan makhluknya, kemudian Allah berikan petunjuk melalui Al-Quran. Nah, disinilah kalau Al-Quran ini dapat kita jadikan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, maka kehidupan kita akan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa salah satu daripada tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Lantas siapa manusia yang bertakwa? Dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan di ayat yang kedua. Dalikal kitab. Inilah kitab Al-Quran. La raiba fih, yang enggak ada keraguan di dalamnya. Itu kalau kita manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Allah, la raiba fih. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kita, enggak ada keraguan di dalamnya. Karena banyak orang zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, otak semakin cerdas, tapi malah justru akhirnya jadi mundur ke belakang. Dia nggak percaya dengan adanya Allah, Sang Maha Pencipta alam semesta. Kenapa? Karena banyak orang yang ragu dengan Al-Quran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Nah, jadi di sini manusia yang bertakwa, siapa itu manusia yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Gaib itu apa sih gaib? Gaib apa anak gaib? Hah? Hei. Gaib apaan gaib? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan tuh gaib namanya. Kalau saya kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan namanya memedi. Kamu memedi. Kuntilanak kalau wewe. Dulu Bapak waktu masih SD, itu kalau maghrib belum pulang, dibilang apa? Pulang. Tadi bawa sama memedi kolong wewe. Nyampe sekarang saya kagak tahu kolong wewe kayak gimana. Jadi percaya kepada hal yang gaib, yang nggak kelihatan. Allah ada tapi nggak kelihatan. Malaikat ada, kelihatan nggak malaikat? Enggak. Tidak, Pak. Yang jawab. Tidak. Anak-anak coba jawab. Kelihatan nggak malaikat? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak kelihatan. Kalau misalnya setan, tuyul, kuntilanak, memedi, kolong wewe, kelihatan nggak tuh? Tidak, Pak. Tidak. Interaksi nggak ada kuntilanak, kolong wewe, tuyul, ada.
Makanya ada di TV tuyul dimasukin ke dalam botol, itu namanya tuyul bego. Masa tuyul dimasukin ke dalam botol, setan bisa dimasukin ke dalam botol. Namanya setan gak kelihatan. Setan gak kelihatan. Setan itu tugasnya cuma untuk menggoda kita, bukan nakut-takutin. Kalau Tuhan setan bisa nakut-takutin orang, kagak ada yang sembahyang ke masjid, ke musola, takut di jalanan. Nah, dia cuma menggoda. Nah, kemudian saya lanjutkan. Udah lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada hal yang gaib, yang namanya surga, neraka, itu gaib, belum nggak kelihatan. Ada yang namanya hari pembalasan, ada siksa kubur, itu nggak kelihatan. Makanya orang yang beriman dia harus percaya sama yang gaib, yang nggak kelihatan. Sekarang kamu percaya nggak adanya surga, adanya neraka? Percaya nggak? Percaya. Percaya nggak? Percaya, Pak. Percaya, Pak. Percaya, Pak. Percayanya kamu kurang pede. Percaya, Pak. Kayak saya dong. I'm believe. Percaya, Pak. Hah? Percaya? You know? Yes, I believe. Yes. Sudah. Kan harus percaya ya, jangan nggak percaya. Orang kalau percayanya setengah-setengah, sama juga orang bercinta, itu nggak bakal diterima. Betul nggak? Hah? Pak, betul, Pak. Betul, betul. Pak, betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Pak, main betul. Pak. Ya betul begitu. Jadi kita harus yakin. Sama Allah juga begitu, harus yakin. Makanya kalau nggak yakin, mantap. Nah, kemudian orang yang bertakwa itu kan wa yuqimuna shalah. Kapan, Pak? Hah? Apa lu? Wa yuqimuna shalah. Orang yang mendirikan. Oh my God. Orang banyak yang ngakunya beriman, ngakunya dia bertakwa, itu tapi cuman di mulut doang. Ya nggak? Banyak nggak orang yang beragama Islam tapi dia nggak puasa, dia nggak sholat? Banyak nggak? Ada. Banyak. Karena ada. Kalau kata orang Betawi, belerot. Banyak. Iya, banyak, Pak. Banyak, Pak, banyak. Banyak kelapa pasti. Coba jalan-jalan ke pasar Minggu. Pasar Minggu Cakep. di depan rumah aku juga banyak banget yang pada kaki. Makannya sekarang, Pak. Saya pernah saya tanya gini, saya bilang begini nih, Bang, ya Bang, dia dijawab begini, emang mata lu buta, udah tahu gua ngerokok, lu tanya begitu, kata dia. Itu yang bego yang apa yang jawab? Dua-duanya. Sebetulnya saya juga tahu dia nggak puasa. Orang kalau yang namanya rokok, maksud saya kenapa nggak puasa begitu, bertantang bertenteng, dia merasa bangga nggak berpuasa. Itu namanya al-haya'u syu'batun minal iman. Jadi rasa malunya ini udah dicabut oleh Allah, nggak ada rasa malunya. Banyak nggak yang kayak gitu? Hah? Banyak, Pak, banyak. Banyak, Pak. Makanya nih kamu Banyak, Pak. bersyukur ada rasa malu. Kayak kita di 254 lagi waktunya sholat zuhur. Semuanya sholat. Tapi ada nggak yang kagak sholat? Padahal agamanya Islam. Ada, Pak, ada. Ada. Ada, Pak. Katanya kenapa? Ada. Tapi banget. Nah, gitu dia. Lagi halangan, Pak. Lagi halangan. Halangan sampai Kalau gue yang giniin, udah mancur deh. besok karena saya tanya lagi, halangan. Besok lagi saya tanya, halangan. Sampai saya bilang begini, kamu kalau halangan terus-terusan saya doain nih. Kalau kamu bohong, terus-terusan halangan, mau kamu? Enggak, Pak, maaf, saya bohong, Pak. Tuh, akhirnya apa? Dia males tuh. Dia males. Alasannya,
Halangan. Lah kalau perempuan masih ada alasan halangan. Datang bulan, bukan datang matahari. Datang bulan. Dan sekarang kalau misalnya laki-laki mau bilang halangan, bisa bilang halangan? Nggak bisa. Makanya nih kita mumpung dikasih kesehatan. Belum mandi, Pak. Iya, mumpung dikasih kesehatan, mumpung dikasih panjang umur, manfaatin tuh untuk ibadah. Karena hidup itu untuk ibadah. Allah ciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku nggak ciptakan jin, tidak ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali hanyalah untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Gitu. Nih kita sholat nih, kita kerjain. Orang kalau udah biasa sholat, ketika dia meninggalkan sholat, ada kegelisahan dalam hidupnya. Kamu biasa bangun jam 4:30, kamu biasa sholat subuh. Ada kegelisahan ketika kamu bangun jam 5. Padahal jam 5 masih bagus. Kenapa? Karena biasanya bangun jam 4, biasanya bangun jam 4:30, kemudian bangun jam 5, kaget, ya Allah, sudah jam 5. Ada juga orang biasa bangun jam 9. Biasa bangun jam 10. Dia kaget. Ya Allah, saya bangun jam 11. Biasanya jam 12 tuh. Kaget dia mau bangunnya. Kenapa? Karena dia biasa dengan hal-hal yang nggak baik. Makanya saya pernah bilang begini. Kamu nggak pernah makan di samping tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Pasti ketika pertama kali kita makan di dekat tempat pembuangan sampah, mungkin kita nggak kuat, akan enak-enak, mungkin muntah. Kenapa? Karena kita nggak biasa, belum penyesuaian tubuh kita, mulut kita, dan apa yang kita lihat. Nggak terbiasa. Tapi sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, karena kita tempatnya di tempat-tempat sampah, akhirnya rasa baunya hilang. Coba lihat tuh, di Bekasi, tempat pembuangan sampah. Pemulung-pemulung ngambil botol bekas di situ, aqua, plastik dan lain sebagainya. Bahkan dia menikmati makannya di samping sampah. Kok enggak geli? Kok enggak enak? Ya enggak lah. Kenapa enggak? Karena dia udah biasa. Sama orang biasa berbuat jahat, dia membunuh biasa. Tapi bagi orang yang enggak pernah membunuh, jangankan dia membunuh, dia melihat orang dibunuh aja, dia takutnya yang sangat luar biasa. Kenapa? Ada rasa ketakutan, kegelisahan dalam hidupnya. Karena nggak pernah dia melihat kasus yang begitu besar, kasus yang begitu sadis, pembunuhan. Nah gitu juga kita sholat. Kalau orang yang nggak pernah sholat, dia nggak sholat, dia biasa. Merasa udah nggak berdosa. Kamu nih biasa di sekolah kamu pakai jilbab. Satu saat kamu buka jilbab kamu, ada rasa kekhawatiran, ada rasa kegoncangan hati, kegelisahan. Kenapa? Karena nggak terbiasa, malu. Tuh, itu kalau yang imannya mantap. Tapi kalau imannya yang lemah, dia membiasakan diri membuka auratnya. Ketika dia buka sekalipun, mohon maaf, misalnya pahanya kelihatan. Kemudian mohon maaf, buah dadanya kelihatan. Itu dianggap biasa aja, kayak orang kagak punya dosa. Nggak ada rasa malu, rasa nggak enak. Kenapa? Karena udah biasa dia lakukan hal yang semacam itu, begitu jadinya. Makanya coba lihat di luar negeri. Di luar negeri itu kan dia bebas-bebas aja yang buka. Dia mau cuman di pinggir jalan biasa aja. Kenapa? Karena itu udah biasa dianggapnya. Hal-hal yang lumrah. Udah tradisi adat yang biasa. Dia mau begitu nggak apa-apa. Yang penting tidak ada unsur paksaan. Suka sama suka. Kan jadi rusak. Kayak gitu. Nah kemudian setelah wa yuqimuna shalah, kita mendirikan salat. Allah lanjutkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita diperintahkan orang yang bertakwa untuk mensedekahkan, mengeluarkan harta yang kita miliki.
Mungkin kamu uang masih dikasih sama ibu kamu, masih dikasih sama bapak kamu. Tapi kan uang yang udah kamu miliki itu bisa kita keluarkan, bisa kamu keluarkan untuk infak Jumat, untuk ke masjid, ke musola, nyumbang uang jajan 10.000, kasih dah 1.000 2.000, apa-apa. Yang bagus itu dibiasakan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan menunggu nanti kalau saya kaya baru saya akan sedekah. Dibalik, bersedekahlah nanti kamu akan kaya. Dengar nggak nih? Woi, anak. Kalian wah pada hilang ya mana nih? Hah? Mana nih anak-anak? Hai. Bener, Pak. Dengerin ya. Pak. Abang jangan diem aja. Bingung nih Bapak. Bapak pikir hilang kali. Udah kayak kuntilanak atau hilang. Jadi begitu. Jadi kita kalau pengen berkah hidup kita, bersedekah. Nggak usah gede-gede dah. 2.000, 3.000 nggak apa-apa. Kalau ada misalnya orang di pinggir jalan, kita lihat susah banget, matanya buta. Tapi dia nggak jadi tukang minta-minta nih. Nggak tukang minta-minta, dia jualan kerupuk. Kan suka kita lihat ya orang jualan kerupuk, matanya buta, suami istri. Pernah nggak lihat? Pernah Pak, pernah. Kenapa? Kamu beli nih satu plastik 10.000, kamu punya duit 15.000, kasih tuh yang 5.000. Pak, nih Pak yang 5.000 buat Bapak. Oh nggak usah, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Doain aja Pak, biar saya panjang umur, murah rezeki, duit saya tambah banyak. Tuh, mantap nggak tuh? Cuman 5.000 pesanannya banyak banget, minta doanya. Nggak apa-apa, kita kasih. Nah kalau tukang minta-minta gimana Pak? Ya kalau tukang minta-minta sebetulnya sih kurang bagus juga. Kalau Rasulullah didatengin tukang minta-minta, dia kasih sekali. 2 kali dia kasih. 3 kali tukang minta-minta datang lagi dia nggak kasih. Yang dikasih apa? Yang dia kasih pacul ya kasih tuh. Sama pengkik. Maksudnya apa? Suruh kerja. Nggak boleh minta-minta. Gitu. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan mereka beriman kepada ilaik, kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita nih harus beriman, harus percaya sama kitab Al-Quran. Coba kehebatan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Ada nggak kitab di dunia yang dapat dihafalkan oleh penganutnya? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Kitab Weda, kitab Injil, kitab agama Hindu apa tuh? Hindu, Buddha, apaan tuh kitabnya? Tripitaka ya? Iya. Nah, Buddha, Tripitaka Buddha tuh, Pak Sri tahu. Kalau Hindu, Weda. Nah, ada nggak yang hafal seperti Al-Quran yang dapat dihafalkan oleh jutaan manusia? Nggak ada. Tapi Al-Quran yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang jaga. Dengan apa Allah jaganya? Allah berikan kemudahan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tuh, dikasih kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Anak kecil 3 tahun, 4 tahun. Bukannya 10 tahun, 4 tahun. Dia udah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Bayangin aja tuh, 4 tahun. Kalau di Ciganjur 4 tahun ngomong belum bisa. Ya nggak? Mama, mau cakoya. Bagaimana dia ngapalin Quran? Dia ngomong sekolah aja dia belum bisa. Tapi ini ada orang
yang 4 tahun dia udah pasai baca Al-Quran di Iran, namanya Hussein Tobai. Bahkan di usianya belum 6 tahun dia udah mendapatkan gelar doktor, penghargaan dari negara Inggris, karena dia bukan hanya hafal Al-Quran, tapi dia bisa memahami isi kandungan Al-Quran, dan dia bisa mengetahui runtunan-runtunan daripada turun-turunnya Al-Quran. Kan hebat banget. Sekarang ada lagi di Indonesia. Musa, umur 5 tahun, dia hafal Quran. Bahkan dia mendapatkan peringkat kedua di dunia yang diselenggarakan di negara Arab Saudi. Itu bukan karena dia kalah, tapi dikarenakan dia cadel, usianya masih 5 tahun, jadi dia kalahnya di situ. Tapi kalau daya hafalnya dia lebih bagus. Ini percaya kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita amalin gitu. Kalau kita udah mengamalkannya, maka insya Allah hidup kita akan tenang, akan damai. Kenapa orang banyak yang stres? Kenapa banyak orang yang frustasi? Nih, diputusin cinta, frustasi. Diputusin cinta, bunuh diri. Ada nggak yang begitu? Ada, Pak. Banyak. Makanya kamu masih SMP, jangan pacaran. Saya lihat manggilnya mama papa. Anak SMP pacaran manggil mama papa. Kalau saya punya anak masih SMP udah pacaran, saya kawinin. Saya bilang sama anak saya, kamu mau sekolah apa mau kawin? Dia malah ketawa. Kata dia, iya ayah yang enggak aja. Orang baru SMP udah disuruh kawin. Bukan disuruh kawin. Kalau kamu pacaran, mendingan kawin aja sekalian. Gitu. Ini saya kembali yang tadi. Jadi kalau kita beriman, kita harus percaya sama Al-Quran. Wa ma unzila min qablik. Dan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi siapa? Muhammad. Jadi kita harus percaya. Nah, dulu itu bukannya enggak diturunkan kitab, diturunkan kitab-kitab terdahulu, tapi setelah Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini, dia mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, maka disempurnakanlah kitab-kitab yang sebelumnya kemudian menjadi Al-Quran. Gitu. Jadi kitab yang dulu-dulu itu udah nggak berlaku lagi. Kayak misalnya sekolah di sini nih, dulu Pak Wawang kepala sekolahnya, tanda tangan kepala sekolah yang namanya Pak Wawang berlaku. Tapi ketika Pak Wawang udah enggak di 254 diganti dengan Bapak Haji Jaroto, maka tanda tangan Pak Wawang sudah nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah tanda tangan Pak Haji Jaroto. Sama, kitab-kitab terdahulu juga begitu. Sebelum adanya Al-Quran, kitab terdahulu itu, kitab Zabur, Taurat, Injil berlaku. Tapi setelah datangnya Rasulullah, datangnya wahyu Al-Quran, maka kitab-kitab yang terdahulu udah nggak berlaku. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi, ada pengikutnya, itu mohon maaf, aneh tapi nyata. Udah kebangetan bodoh itu. Kan udah dibilang. Nabi Muhammad itu adalah imamul anbiya'i wal mursalin. Imamnya para nabi dan rasul. Khataman nabiyyin. Penutup para nabi dan rasul. Jadi kalau udah dibilang penutup, udah kagak ada lagi. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku malaikat. Lia Eden ngaku malaikat, Suroso Iwan ngaku nabi, pengikutnya ada, kan aneh. Aneh nggak? Aneh yang sangat luar biasa. Nah dilanjutkan, wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa percaya sama akhirat. Makanya banyak orang yang nggak percaya sama akhirat, percaya sama alam kubur. Itu orang-orang kafir tuh
orang di luar Islam, dia menjadikan dunia ini sebagai surga dalam hidupnya. Makanya dia pengen kaya, lakuin apa aja, nggak lihat halal, nggak lihat haram, nggak lihat hak, nggak lihat batil. Sampai lagi orang komunis, anti Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Dia apa aja dia lakuin, yang penting dia bisa kaya. Tapi bagi kita, orang yang beriman, yang bertakwa, itu ada koridor-koridornya. Nggak boleh kita melanggar, pengen kaya, tapi kita nyiksa orang, kita zolim sama orang, kita ambil hak-hak orang. Nggak boleh. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keberadaban, nilai-nilai akhlakul karimah, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kita seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang semacam itu tadi tuh, orang yang beriman, percaya kepada hal yang gaib, kemudian dia mendirikan sholat, dia bersedekah, dia beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan nih kita dapat petunjuk nih. Termasuk dari kategori yang ada yang tadi saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah itu. Wa ulaika humul muflihun, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Oh, nggak beruntung? Hah? Oh, beruntung itu di dunia, beruntung di akhirat. Kalau kita jadi pedagang, pengen pedagang yang beruntung. Kalau kita jadi pelajar, pengen menjadi pelajar yang beruntung. Siapa pelajar yang beruntung? Pelajar yang beruntung adalah pelajar yang ketiga, menimba ilmu di sekolah, diajarkan oleh pak gurunya, oleh ibu gurunya. Apa yang diajarkan, dia paham. Kemudian dia amalkan, itu beruntung. Jangan lu diajarkan berkali-kali, kagak paham-paham. Diajarin lagi, kagak paham. Kenapa nggak paham? Karena dia nggak ada rasa keikhlasannya untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Ketika diajarkan, dia bercanda. Nggak ada niat untuk belajar dengan penuh kesungguhan. Akhirnya otaknya tuh ilmu yang diajarin nggak masuk. Ya. Jadi sampai di situ aja tuh, sampai ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari saya, dari Bapak kira sampai di sini tentang masalah orang-orang atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian Bapak persilakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ayo. Ayo mau tanya, silakan. Kalau meneguk air liur saat puasa itu termasuk membatalkan puasa nggak? Oh enggak lah, kalau kamu meneguk air liur, misalnya membatalkan puasa, semua orang yang puasa pasti batal. Kalau lagi tidur emang kamu beludah? Hah? Kalau tidur beludah nggak? Enggak. Enggak. Terus kalau kamu lagi sholat, emang kamu buang-buang ludah? Kan enggak kan? Yang dianggap batal ketika air liur itu udah keluar, kamu telan lagi itu batal. Kalau air liur ada di dalam, kemudian kita bicara, kita telan, nggak apa-apa, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu yang udah keluar, kita telan lagi itu batal. Upil keluar, batal itu walaupun kagak bau, kagak enak ya Bu Aminah ya. Siapa yang makan upil? Anda. Ada upil juga ada. Udah kayak kredok. Jadi nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya bumbu kacang. Bumbu kacang. Kalau misalnya air liur batal, orang sholat pada batal semua. Orang air liurnya ditelan. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Karena yang tanyaan yang bagus tuh. Tadi siapa yang nanya tuh? Mau tanya dong? Ya, Bu Aminah apa? Ya, ini Pak, ada yang saya pernah dengar katanya gini ya, kalau masak itu kita boleh nyobain tapi diludahin lagi gitu pada ujung lidah, kemudian kita lepehkan lagi. Itu membatalkan tidak? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma makan aja. Karena kan kalau kita nggak cobain mungkin juga takut rasanya nggak ada.
Kalau sekedar mencicipi untuk mengetahui rasa aja nggak apa-apa. Yang nggak boleh dimakan. Itu nggak boleh. Kan yang membatalkan puasa, eat, drink, sex, makan, minum, berhubungan. Kalau nyicipin nggak apa-apa. Lepain lagi ya Pak, kita cicipin di lidah, terus kita buang lepeh lagi gitu. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Yang nggak boleh abis dicicipin, wah kurang pedas, dia makan. Wah iya bener kurang pedas. Nah, itu baru batal karena dimasukin ke dalam. Habis dicicipin nyendok nasi ya Pak. Iya, kasih minum dah tuh, ya nggak? Terima kasih Pak Kamal. Sama, Mbak Mina. Informasinya, jawabannya. Ya. Yang laki mana yang laki? Dong, biasanya yang laki mantap-mantap. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus gitu. Jadi kalau sekedar menjaga untuk membatalkan puasa itu gampang. Tapi yang susah bagaimana bukan hanya sekedar menjaga membatalkan tapi bagaimana cara untuk juga dijaga menghilangkan pahala puasanya, itu yang susah. Ya, anak kecil banyak yang udah 5 tahun 6 tahun udah pada puasa malah kuat-kuat banget. Nah, nanti ketika kita keluar dari Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau yang puasanya bagus nih, maka kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, yang bersih, putih dan suci tanpa ada noda dan dosa yang tertinggal sedikit pun. Makasih ya anak-anakku sekalian, para guruku semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Jero, Bu Sri Aisyah, Bapak Sri Santoso, dan juga Bu Haji Tarsini, Pak Dayat, Ustadz Kamaludin, Ustadz Markum, Bu Aminah, Bu Tri. Siapa lagi yang belum diabsen? Bu Eni. Bu Eni. Dan juga berikutnya mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu, namun nggak ngurangi rasa hormat saya. Anak-anakku sekalian kelas 8 A sampai dengan kelas 8 iya. Alhamdulillah waktu tinggal sedikit ya. Langsung aja, di bulan Ramadan ini adalah doa yang selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada doa-doa yang waktu-waktu yang diijabah, paling diijabah, yaitu pada saat menjelang buka puasa. Jadi ulama-ulama dulu, para salafus saleh, mereka itu menjelang buka puasa itu berdoa, banyak istighfar pada Allah. Bukan halnya seperti kita. Kalau kita sekarang kan banyakin ngabuburit daripada doa, kan? Ngabuburit banyak. Kalau menjelang sore, menjelang buka, jalanan penuh macet. Pas maghrib hilang semua kayak tuyul. Ya kan? Pas dengar azan maghrib hilang semua. Jalanan jadi sepi banget. Ya, jadi doa yang paling diijabah di waktu pada saat kita mau berbuka puasa. Ya, kita berdoa bukan berarti di hari-hari lainnya nggak diijabah, tapi yang paling diijabah oleh Allah itu di waktu mau menjelang buka puasa. Jadi banyak ulama-ulama kita dulu menjelang buka puasa itu mereka bertadarus, mereka istighfar, ya, lalu mereka berdoa kepada Allah, ya, memohon ampun dan segala-galanya. Situ sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Ya, sebagai penutup mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
kita masih diberikan kesehatan iman dan Islam, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjumpai Ramadan yang akan datang. Karena Ramadan akan berakhir, jangan sampai Ramadan pergi meninggalkan kita, ibadah kita nggak mendapatkan apa-apa dari Ramadan ini. Ya, yang ada hanya tadi kata Ustaz Kamal, kamin saim laisa lahu min siyamihi la ju'in atas. Banyak orang puasa apa-apa dari puasanya. Karena ini nggak puasa, lidahnya nggak puasa, matanya nggak puasa, seluruh anggota badan tidak puasa, yang hanya menahan lapar dan haus aja. Saya ngatain orang puasa ghibah, batal nggak puasanya? Nggak, tapi pahalanya kita nggak dapat. Ya. Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi. Ramadan pergi meninggalkan kita nggak dapatin apa-apa dari Ramadan. Bahkan ulama-ulama dulu menjelang akhir Ramadan ini mereka nangis sedih, ya. Mereka nangis sedih, berdoa, terus berdoa supaya waballighna Ramadan, supaya disampaikan lagi ke Ramadan yang akan datang. Mereka minta kesempatan lagi oleh Allah untuk bertemu lagi, dijumpai lagi oleh Ramadan yang akan datang. Karena nggak ada jaminan bagi kita. Lalu bentar lagi, Zoom-nya lagi penutupan. Lagi Ramadan yang akan datang atau tidak. Ya, wallahu a'lam. Semuanya itu urusannya Allah. Itu kita berdoa terus, kita berdoa mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita untuk menjumpai Ramadan yang akan datang. Mari kita berdoa. Semoga acara Samlat ini kelas 8 khususnya bagian anak kita semua dan juga mendapatkan keberkahan dari Ramadan ini. Alhamdulillah wa biqul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita tidak lupa kita doakan guru-guru kita, Ibu Farida, Ibu Umi, dan juga suami dari Ibu Sriani dan ayah Anda dari Bapak Novan yang kondisinya masih sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan lagi eksis mengaji di SMPN 254, dan juga saudara-saudara kita, orang tua kita mungkin yang masih kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakitnya. Dan juga kita semua dihindari dari wabah penyakit, khususnya penyakit wabah corona. Amin. Al-Fatihah. Ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah. Lana abwaabul khair wa abwaabul barakah wa abwaabun ni'mah wa abwaabul salam wa abwaabul rizqi ya farijal ham ya kashifal gham ya muhammihi wa yaqul mudafi'an bala ya Allah al-waba ya Allah Rabbana taqabbal صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخص عنا وتغفر عنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم صل الجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم تحياتهم فيها السلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dengan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kekurangannya. Saya kembalikan kepada operator sekolah Bapak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.